Halo semua, apa kabar teman-teman ya? Welcome to a new edition of my video today ya teman-teman. Saya akan bicara mengenai satu topik hari ini teman-teman. Tapi before I do that, I will ini show you my chopping board products teman-teman ya. Yang kayak gini. Aduh. Nah, ini teman-teman ya. Ini memang agak bulat ya teman-teman. Ini bukan agak, maksudnya memang bulat ya. Ini apa yang round? We call this bukan chopping board lagi teman-teman. We call this a butcher's block ya. Ini kalau di luar kita bilangin namanya butcher's block, khusus buat bacok teman-teman ya, begitu. Ini kalau di luar kebanyakan orang dipakai di restoran teman-teman, di restoran sama di pabrik-pabrik ya, terutama pabrik-pabrik makanan, pabrik daging teman-teman ya, begitu. Ini warna putih teman-teman ya. Nah ini juga ini materialnya ini udah HDPE teman-teman, high density polyethylene ya. Dia ini permukaannya udah grip surface teman-teman, kasar ya. Ini atas sama bawahnya sama teman-teman, begitu. Ya kan, jadi ini kita langsung ini tuh teman-teman lihat, ini juga finishingnya di samping juga shiny ya, mengkilap gitu teman-teman tuh ya kan. Nah ini memang kita sengaja begini teman-teman, kita langsung dari pabrik ya gitu, kita cast langsung di S1 single piece langsung dari pabrik ya gitu. Jadi kita udah nggak potong di Indonesia lagi teman-teman, kecuali memang ada custom sizes baru kita bisa potong di Indonesia teman-teman ya, begitu. Nah ini diameter ini 45 cm teman-teman ya, ini diameter 45 cm, ini tebal ini 10 cm teman-teman ya kan. Nah ini saya mau kasih teman-teman, ini kan kita memang di pasar kita ada lah ya, kayak mungkin yang kayak mirip-mirip ya, ada yang lebih kecilan, mungkin ada juga lebih tebelan, dan juga mereka juga kebanyakan banyak garis teman-teman ya, begitu, kayak lapisan-lapisan apa nih namanya, dia kayak sambungan teman-teman ya, begitu. Nah ini kita langsung one whole piece of block teman-teman ya, jadi kita nggak disambung-sambung begitu ya, kayak apa tuh, kayak kue lapis gitu teman-teman ya kan. Nah yang di salah satu di restoran di Jakarta juga ada teman-teman ya, di salah satu hotel lah ya, saya nggak akan sebut namanya, teman-teman bisa lihat ya, kalau ada chopping board yang tebal dan tebal dan besar ya, bulat teman-teman, terus dia kayak ada lapisan begitu, kayak berlapis-lapis dikit-dikit teman-teman, begitu. Itu kayak ditempel teman-teman, itu memang harganya lebih murah ya, karena dia pakai material tuh dia yang tipis, langsung dia ditempel, di press together teman-teman, gitu, dipakai lem ya, begitu ya kan. Itu sebenarnya kurang begitu bagus teman-teman ya, karena iya, dia secara manufacturing proses itu, jadi dia ngambil lembaran yang tipis ya. Nah kalau kita punya ini, kita langsung ambil satu blok yang ini tebalnya langsung 100 mili teman-teman, atau 10 cm ya, begitu ya kan. Jadi ini memang lebih sulit dibikin teman-teman ya, dan juga dia kalau satu blok one whole blok utuh ya, maksudnya satu blok utuh, dia memang jadi dia punya kekuatan kerasnya lebih jauh lebih keras teman-teman, dia punya density-nya juga ya, dibandingin yang kayak kue lapis begitu ya, maksudnya kayak begitu yang ada di pasaran sekarang ya. Teman-teman bisa ngeliat ya, misal kayak di supply di Horeca begitu ya kan. Nah ini kita punya one whole unit of one whole piece lah teman-teman, begitu ya kan. Nah ini ya kita punya material teman-teman ya, saya mau jujur ya, yang ada di pasaran sekarang ya, yang ada dijual di toko-toko kayak Horeca, Resto sama Supply begitu ya, itu mereka dari bahannya termasuk juga ya A1 juga teman-teman ya, begitu, toko-toko begitu ya, retail ya, itu bahannya itu mereka masih LLDPE ya, jadi low level density polyethylene teman-teman ya kan. Nah ini kita punya udah HDPE ya. Nanti suatu saat saya akan posting teman-teman di Instagram ya, kita punya tes kekuatan kita teman-teman, begitu ya kan. Kalau dibacok sama pisau ya, sama sama golok teman-teman ya, nanti saya akan kasih lihat ya kan. Nanti ini kalau teman-teman bisa mau ngeliat, nanti bisa DM saya di H3 Ranger ya, di Instagram aja teman-teman ya, begitu. Mungkin kalau di YouTube punya komen agak sedikit susah teman-teman ya, dan iya kita nggak mau kasih lihat langsung nomor telepon atau bagaimana teman-teman, jadi nanti DM saja langsung di H3 Ranger ya, kalau ada teman-teman yang ingin mau ngeliat atau mau kita kasih lihat itu teman-teman, begitu ya kan. Nah ini yang warna putih teman-teman, putih ini netral ya, putih ini netral, apa aja boleh, apa aja bisa, daging apa aja juga boleh teman-teman ya, begitu. Kita ada beberapa banyak warna nih teman-teman ya kan. Nah ini yang warna putih. Nah ini yang warna kuning teman-teman ya, ini. Nah ini kuning sebenarnya sih nggak mesti buat daging putih atau daging ayam teman-teman ya, nggak maksudnya nggak mesti begitu juga ya, walaupun itu according to the international color code ya teman-teman, of food color ya kan. Nah ini kuning sebenarnya, ini yang ada warna juga sebenarnya sih bagus juga teman-teman, kalau saya lihat ya. Ini kita finishing juga kita udah mengkilap teman-teman, dari sampingnya ya, kalau teman-teman bisa lihat ya, di zoom in. Nah ini permukaan juga sama teman-teman, atas sama bawah udah kasar ya, kita grip surface, jadi kita langsung di molded cast langsung dari pabrik teman-teman, as one whole piece ya, bukan kayak yang kue lapis begitu, lapis langsung ditempel, di press pakai lem, itu kita bukan begitu teman-teman. Itu juga kita juga nggak rekomend ya yang kayak begitu ya. Nah karena memang di luar standarnya itu memang kalau dia secara manufacturing teman-teman ya, teknik manufacturing, kalau dia as one whole piece of block ya kayak begini, mereka punya kekuatannya lebih keras teman-teman ya, lebih keras dan juga lebih padat juga ya, dibandingin yang kayak di lapis-lapis begitu ini kan. Anyway nanti saya akan kalau teman-teman bisa akses, saya punya Instagramnya di H3 Ranger ya,
Dan bisa DM saya for this apa nih blogs ya kalau mau ngeliat ke teman-teman ya begitu. Sekarang nanti saya juga akan kasih video tentang apa nih kita punya apa nih strength testnya teman-teman ya gitu. Oke. Ini by the way teman-teman kita udah ada di apa nih di Tokopedia juga ya teman-teman ya kan. Kita udah ada di Tokopedia. Nah, nanti teman-teman saya kasih link aksesnya ya teman-teman di description box ya. Under the same name toko saya di namanya di Tokopedia juga sama teman-teman H3 Ranger teman-teman gitu ya. Ini teman-teman hari ini saya akan bicara sedikit yang ngobrol mungkin sharing juga teman-teman tentang tuh mungkin yang apa pengalaman pribadi saya teman-teman tentang orang-orang kaya teman-teman ya, orang-orang yang mungkin agak sedikit crazy rich lah teman-teman boleh dibilang begitulah ya. Saya nganggap diri saya tuh kaya teman-teman ya. Kita orang juga bukan berawal dari kaya begitu enggak ya teman-teman ya. Saya cuma bersyukur kita masih bisa makan, masih bisa apa mencoba apa tuh usaha atau bisnis sendiri atau bagaimana gitu teman-teman ya begitu mulai dari orang tua saya tuh sampai sekarang juga saya teman-teman yang begitu ya kan. Nah, semua kita orang juga harus berjuang ya teman-teman ya kan. Saya juga bikin video ini juga berharap apa tuh teman-teman juga bisa bisa bantu saya juga subscribe ya, like and share juga, dan juga untuk memperkenalkan produk-produk kalangan kita teman-teman ya. Kita orang di bidang engineering plastik ya teman-teman gitu, polymers ya, begitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat saya di Instagram deh H3 Ranger ya, itu untuk for our other products ya teman-teman begitu. Jadi ini saya cuma hanya mau bicara dikit teman-teman ya kan mengenai orang-orang yang super crazy ya agak super rich lah kalau saya bilang ya mungkin ya kan. Nah, jadi dulu saya pernah waktu saya kan di luar ya, saya kerja sama orang ya kan. Nah, terus saya disuruh untuk manage untuk negara Indonesia gitu teman-teman. Nah, jadi handling di Indonesian punya operation ya teman-teman begitu. Jadi ini adalah satu perusahaan ya teman-teman begitu kan. Nah, saya sih nggak mau disclose, cuman ini mungkin ya agak sharing dikit. Dia kayak sekolah internasional teman-teman ya begitu. Saya sih bukan guru ya, tapi saya ngajar, saya pernah jadi guru juga ya waktu di luar. Yang guru part-time tapi ya begitu ya kan. Nah, di sini saya cuma manage dia punya international school teman-teman ya begitu. Waktu itu ini kejadiannya waktu itu sebelum COVID lah ya, waktu udah COVID wah itu udah tutup semua teman-teman, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, udah jadi di lockdown apa segala macam. Ya gitu. Jadi ini orang Singapura teman-teman begitu. Saya kan waktu itu saya handle di Indonesia ya kan, di Jakarta ya waktu itu ya begitu. Dia punya outletnya ya salah. Jadi cabang pertamanya itu teman-teman ya, itu selain ada di Surabaya ya. Begitu. Jadi saya ngeliat itu saya punya sebenarnya ini presiden direkturnya punya istri lah teman-teman begitu kan yang dari luar gitu ya kan. Dia datang ke Jakarta gitu untuk jump start operationsnya gitu teman-teman yang di Jakarta ya begitu ya. Gitu. Saya ngeliat orang-orang begini ya. Kadang-kadang memang mereka banyak uang teman-teman ya. Di Singapura itu mereka by the way mereka memang udah punya schoolnya internasional di Singapura teman-teman yang memang berawal dari sana. Nah, dia jadi buka cabang lah ya international school ya di misalnya kayak di Malaysia, di Thailand ya, terus di Vietnam gitu teman. Jadi kebanyakan lebih di Asia teman-teman begitu, termasuk juga di Indonesia. Indonesia populasi paling besar, dia harus buka lah ya di Indonesia, di Jakarta dan juga di Surabaya teman-teman begitu ya kan. Nah, jadi saya ngeliat orang-orang begini kadang-kadang ya teman-teman, mereka punya behavior lah, mereka punya kelakuan sama mereka punya sifat atau bagaimana itu teman-teman ya kan. Kalau di Singapura mereka sih kategori itu mereka orang yang cukup kaya teman-teman ya. Di sana kalau udah bilang udah punya mobil udah cukup lumayan ya. Tapi yang saya dengar katanya mereka juga punya mobil sports cars ya, udah pasti udah lumayan lah ya. Karena company juga udah di stock exchange juga listed di Singapura punya stock exchange ya teman-teman begitu. Ya, jadi biasa dengar mereka di Singapura itu tinggal di daerah Bukit Timah gitu teman-teman ya, di daerah orang kaya lah begitu ya. Terus punya mobil sports cars lah ya, kata-kata yang ada teman-teman kerja saya, teman-teman yang ada di kemarin itu yang saya kerja sama mereka gitu teman-teman begitu ya. Jadi saya ngelihat mereka itu kadang-kadang dengan gaya hidup mereka gitu teman-teman ya gitu. Mereka pas datang ke Jakarta bagaimana mereka itu menunjukkan sikap yang agak merendahkan gitu teman-teman ya. Kalau yang ini saya punya analisa ya begitu ya kan. Nah, mereka nggak mau tuh makan tuh di tempat-tempat yang bagaimana gitu, yang restoran pun mereka juga pilih-pilih gitu teman-teman ya. Mereka walaupun kita ajak ke restoran yang agak bagus atau bagaimana yang udah termasuk udah bagus lah ya levelnya gitu ya, udah agak lumayan tuh teman-teman ya, tapi masih kurang minat tuh teman-teman, maunya tuh yang agak sedikit benar-benar tuh high class banget tuh teman-teman begitu ya kan. Nah, kadang-kadang saya ngeliat orang-orang begini ya, saya sih mereka sih bagus ya, mereka bisa berhasil ya buka sekolah di internasional di Singapura, dan juga mereka udah punya regional, punya cabang gitu teman-teman ya begitu. Tapi sifat-sifat orang ini tuh kayaknya
jadi dia ke negara dari Singapura ke negara Indonesia gitu teman-teman, ke Jakarta ya. Jadi agak sedikit tuh kayaknya kadang-kadang ya teman-teman agak punya sifat tuh yang agak sedikit tuh merendahkan gitu teman-teman, atau kayak looking down lah begitu ya kalau saya lihat teman-teman ya kan, begitu ya kan. Jadi ya dari hal sisi kayak yang paling kecil pun, sisi mau ajak makan ya abis sudah selesai nih kerja ya gitu kan, mungkin sebagai entertainment ya ajak mereka makan gitu. Nah mereka juga sifatnya juga kayaknya kurang begitu, agak maunya tuh super high class tuh teman-teman ya kan. Nah itu pun udah pernah sekali saya juga waktu kebelet di jalan ya, misal waktu lagi di jalan atau di mana perlu ke WC gitu teman-teman ya kan, WC umum lah ya, misal kayak pas kebetulan kayak di Alfamart atau di Indomaret tuh teman-teman ya begitu. Memang WC kadang-kadang juga ada yang kurang bersih, juga ada yang bersih lah ya ini. Begitu ada yang kebetulan yang kurang bersih atau gimana itu, pas mereka mau ke WC mereka juga bisa nggak jadi pergi ke WC gitu teman-teman, bisa pikir oh ya udah deh nggak usah ke WC gitu teman-teman ya, uh, lebih baik ke tempat lain, atau mungkin bisa nahan apa tuh kebeletnya gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi ya kalau kita lihat memang ya apa tuh mereka punya level ya, oke punya high class, maunya kayaknya gimana ya, berstandar tinggi ya. Tapi kayaknya kadang-kadang kita masih bisa yang di atas bisa turun ke bawah gitu teman-teman ya kan. Mungkin yang di bawah juga bisa belajar juga ikutin ke atas gitu teman-teman ya kan. Nah mereka tuh makan ya, mereka kalau makan ya, soalnya saya sebagai country manager gitu teman-teman ya. Jadi saya yang untuk urusan di Indonesia di Jakarta, saya kan yang handle itu sebagai waktu itu saya sebagai kepala untuk handle yang di Jakarta gitu, untuk Indonesia juga ya begitu kan. Nah, jadi mereka tuh kalau mau makan ya, mereka kadang-kadang makan ya, saya juga nggak tahu ya mereka juga dapat ini dari mana. Kadang makan tempat yang agak sepi gitu teman. Sepinya tuh jadi kayak misalnya kayak pergi ke tempat hotel atau tower atau bagaimana gitu teman-teman ya. Misalnya kayak range-nya itu ya mungkin kayak misalnya makan bertiga gitu teman-teman ya. Misalnya kita makan bertiga begitu, misal bisa habis misalnya antara kayak mungkin kayak beberapa juta gitu teman-teman ya kan, makan bertiga gitu teman-teman ya kan. Begitu. Mungkin nggak sampai 10 juta lah, tapi mungkin kurang lebih kayak mungkin 6 atau sampai 7 juta gitu teman-teman makan bertiga gitu ya. Makanya sih juga nggak banyak gitu teman-teman ya. Misalnya kayak ya tapi mungkin lebih ada quality lah ya kan. Nah begitu itu. Jadi mereka juga bukan, makanya kalau kita ngajak mereka gini, orang-orang yang dari Singapura teman-teman, apalagi yang datang ke yang waktu itu saya punya atasan ya yang di head office dari Singapura ya kan mereka. Jadi kadang saya juga agak bingung ya. Saya bingungnya tuh saya mau ajak makan tuh yang levelnya yang bagaimana gitu, kita mesti hati-hati gitu teman-teman ya kan. Kadang-kadang mereka bisa menunjukin mereka bisa nggak suka gitu kalau kita mungkin ajak ke tempat misalnya kayak kayak tempat-tempat restoran yang ada di mall-mall biasa gitu teman-teman ya kan, begitu. Jadi restoran yang mall-mall biasa mereka kurang begitu bisa menghargai gitu teman-teman. Mereka maunya tuh agak sedikit yang agak high level banget lah teman-teman, yang kayak misalnya kayak di hotel atau misalnya kayak di tempat yang yang agak eksklusif teman-teman, bukan yang umum gitu ya. Tadi saya bilang misal makan bertiga habis misal kayak range kurang lebih segitulah gitu teman-teman ya kan. Nah, jadi udah gitu udah teman-teman, udah ini kan memang saya punya atasan teman-teman, dia memang dia punya anak, mereka orang Singapura ya, mereka dari Singapura. Jadi anaknya mereka yang salah satu perempuan lah ya, gitu. Itu mereka tuh kawin sama orang Indonesia itu teman-teman. Orang Indonesia ini ya dari grup yang agak besar lah ya. Saya sih nggak akan mention teman-teman, cuman dari grup dari properti lah teman-teman, dari properti grup lah ya, yang salah satunya yang terbesar di Indonesia ya. Dia ada anaknya yang ya saya sih nggak ngomong teman-teman, grupnya yang mulai dari letter L lah ya, initial lah ya. Itu yang dia punya anak laki-laki 2 ya kan. Nah, salah satunya tuh yang lebih tua, terus ada juga ada adiknya kan teman-teman begitu ya kan. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kali ya yang saya maksud saya ngomong yang mana gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi mereka ini jadi ini yang tua ini teman-teman, yang tua anaknya yang tertua itu yang di property developer yang letter L itu teman-teman. Nah, dia kawin sama orang Singapura teman-teman. Nah, orang Singapura ini, anak perempuannya ini adalah anak dari atasan saya punya yang sekolah private di Singapura ini teman-teman, begitu ya kan. Nah, jadi saya sempat ngintip ya, bukan ngintip ya, maksudnya mengenal mereka gitu teman-teman, dan gaya hidup mereka juga lah ya, karena kan waktu itu pas kebetulan sekolahnya ini ya yang di Jakarta teman-teman, kan waktu itu kita ada di daerah dekat Sudirman sana lah ya, waktu dulu lah ya. Terus jadi mau pindah ke tempat lain teman-teman, jadi mau cari tempat-tempat lain gitu ya kan, maksudnya yang potensial punya lokasi lah gitu teman-teman ya kan. Jadi yang memberi lokasi potensi ini teman-teman, jadi ini siapa nih grupnya yang properti L itu gitu teman-teman. Nah, ternyata memang kan dia kan jadi kan menantunya teman-teman ya begitu. Jadi saya punya atasan ini, menantunya itu adalah anak laki-laki dari
grup properti grup itu gitu teman-teman ya kan. Nah jadi dia yang kasih rekomend beberapa lokasi lah teman-teman begitu di Jakarta lah yang agak prime lah, yang agak prime location itu teman-teman ya kan begitu. Jadi pas waktu itu kan kejadiannya teman-teman saya kan ajak, saya juga ikut dong ya, saya ikut. Jadi pas kita survei lokasi gitu ya di Jakarta ya, kalau saya boleh jujur kita ada 3 titik teman-teman, 3 titik tempat ya. Jadi yang ada di selatan di Gatot Subroto, terus ada juga yang di selatan ada 2 teman-teman ya kan. Jadi itu yang salah satu menara itu tower yang mereka punya lah teman-teman ya kan, nama yang mereka punya begitu. Jadi terus yang satu lagi ada di daerah Tamrin teman-teman, dekat deretan apa tuh Plaza Indonesia situ lah ya, agak ke sebelah Sarina sana gitu teman-teman. Jadi waktu kita orang keliling teman-teman ya, keliling ya, jadi sama tuh anak siapa anaknya yang tertua itu dari properti grup L itu teman-teman ya kan. Jadi kemana-mana itu ya, itu ternyata itu kayak ada paparazzi teman-teman ya, kayak ada yang ngambil foto apa gitu. Jadi dibikin kayak seolah tuh kayak mereka itu kayak selebriti gitu teman-teman ya kan. Saya juga agak kaget ya, begitu saya juga agak kaget. Jadi saya punya atasan ya kan, ini kan yang datang dari Singapura itu perempuan. Jadi mamanya gitu, jadi mamanya itu punya anak perempuan kawin dengan properti anaknya yang tertua dari properti developer yang L itu teman-teman begitu ya kan. Nah jadi mereka udah kawin lah ya, udah kawin juga udah punya anak begitu. Jadi pas kejadian hari itu saya kan ketemu mereka berempat tuh teman-teman. Jadi kita berempat gitu ya, yang anaknya yang tertua yang grup L itu, terus istrinya adalah jadi anaknya saya punya atasan dari teman-teman begitu ya kan. Nah atasan saya itu kebetulan atasan saya perempuan teman-teman ya, jadi wanita udah umur kayak 50-an, jadi dia punya anak gitu teman-teman. Anak perempuannya itu ternyata kawin sama grup anak tertuanya yang grup properti grup itu teman-teman yang di Jakarta ini gitu kan. Nah saya ngelihat mereka itu, oh gitu gaya hidup ya, mereka datang dari mana rumahnya kalau nggak salah di Karawaci atau bagaimana teman-teman ya begitu. Jadi mereka naik helikopter teman-teman ya kan, mereka naik helikopter dari daerah Karawaci sana ke Jakarta teman-teman, ke Jakarta. Saya nggak tahu dia turunnya di mana, kalau nggak salah di salah satu tower mereka lah teman-teman yang grup L itu ya, properti. Jadi mereka turun di situ. Nah yang tadinya yang suaminya duluan teman-teman ya ketemu kita orang pagi-pagi udah, terus helikopter itu balik lagi, kalau nggak salah ya balik lagi ke sana jemput istrinya itu teman-teman ya kan, siangan dikit lah ya, pas udah mau makan siang lah ya begitu ya kan. Jadi seolah-olah helikopter ini tuh mereka yang punya teman-teman, mereka bolak-balik dari Karawaci sampai ke Jakarta gitu, ke kota gitu teman-teman, karena mereka nggak mau ikut macet ya. Jadi mereka tuh tiap hari begitu ikut naik helikopter gitu teman-teman begitu. Saya sih acungkan jempol ya teman-teman ya, bagus ya begitu ya. Mereka memang orang boleh dibilang kategorinya crazy rich ya teman-teman begitu. Ini kan mereka juga sebenarnya sih mereka orang sih ya baik sih sebenarnya sih, humble, oke gitu. Cuman yang saya ngeliatnya teman-teman ya, oke abis itu udah kita kan pergi lunch gitu teman-teman, pergi lunch sama saya sama siapa tuh, sama atasan saya perempuan juga sama anaknya gitu teman-teman begitu. Jadi saya ngeliat ya mereka punya conversation tuh teman-teman ya kan begitu, waktu di mobil ada lah ya, sambil makan juga ada begitu. Kayaknya tuh bangga gitu teman-teman ya kan, sebagai orang yang kawin dengan sebagai perempuan yang kawin dengan anak sulung berarti yang paling tua ya, anak tua yang grup L itu teman-teman ya kan begitu ya kan. Sampai mereka tuh seneng gitu ya, seneng dan maksudnya tuh seneng itu ya teman-teman ya, kayak seolah tuh kayak terkenal gitu teman-teman ya begitu, kemana-mana tuh diambil foto gitu ya. Jadi pas itu orang survei ke keliling teman-teman juga ya, mereka juga ambil foto seolah tuh kayak status kayak selebriti lah gitu teman-teman begitu ya kan. Nah begitu, jadi ya mereka juga berpakaian juga ya inilah ya agak rapi gitu teman-teman ya kan. Nah saya juga ya, nah, jadi diambil foto apa segala. Jadi pas saya dengar mereka gitu ya, ini anak perempuan teman-teman ya, jadi saya juga baru tahu gitu teman-teman bahwa tuh oh mereka ini, oh gaya hidupnya tuh begitulah ya maksudnya ya, gimana mereka orang crazy rich lah ya, boleh dibilang begitu ya. Saya baru pertama kali dalam hidup saya, maksudnya kita kan biasa kan kita hanya cuma melihat, tapi ini benar-benar saya in contact with them gitu teman-teman, langsung upfront pas mereka juga atasan saya gitu teman-teman ya kan begitu ya kan. Nah, cuman yang saya kurang begitu ininya teman-teman ya, sebagai jadi mereka ini yang saya dengar ya dari ini ya, maksudnya anak perempuannya itu teman-teman yang orang Singapura itu ya, ini dia bangga sekali teman-teman ya kan, bahwa tuh mereka kawin dengan dia kawin dengan dengan orang Indonesia sini gitu ya kan begitu. Kalau dibilang nggak materai juga bohong teman-teman ya udah pasti lah ya. Kayak misalnya kayak si Prince Harry gitu sama si Meghan ya, itu nggak mungkin kan ya kan teman-teman, pasti ada sedikit bagaimana lah ya, si Meghan Markle juga pasti silau lah ya kan, dengan gaya hidup kerajaan atau segala macam, ini semacam kayak mirip-mirip gitu teman-teman ya kan. Nah, tapi yang saya ngeliat mereka itu teman-teman, jadi mereka tuh ini seolah-olah tuh mereka tuh bangga gitu ya, yang saya punya atasan sama anak perempuan ini bisa tuh menggayat atau kawin dengan anaknya orang
grup properti L ini gitu teman-teman ya kan begitu. Dan juga mereka dalam kurun waktu kawin belum kayak misalnya 4 atau 5 tahun teman-teman ya. Jadi udah langsung punya tuh anaknya langsung 4 tuh teman-teman ya kan. Anaknya 4 begitu ya kan. Jadi anaknya dari gede, nggak terlalu gede juga ya, jadi kayak tangga gitu, kayak beda cuma setahun-setahunnya, kayak anaknya waktu itu kita pas pergi makan teman-teman, anaknya juga dibawa, jadi saya ngeliat wah anaknya kayak tangga gitu ya, sampai 4 gitu ya. Jadi saya ngeliat wow kayaknya ini benar-benar dia mau, bukan saya berpikiran negatif teman-teman, mereka benar-benar mau, si ceweknya ini juga benar-benar mau mengunci gitu teman-teman ya perkawinannya dengan sengaja punya banyak anak gitu teman-teman. Orang zaman sekarang biasanya kan ya si Kate Middleton aja anaknya cuma 3 ya, Nah ini dia anak 4 teman-teman ya, udah kayak tangga semua begitu. Begitu kayaknya masa satu lagi on the way atau bagaimana itu teman-teman. Nah saya sih bukan mau ngomong negatif enggak, cuman yang saya ngelihat, jadi sebagai perempuan ini teman-teman yang dari Singapura, dari yang si orang udah lumayan itulah ya, mereka juga ya pasti mereka nggak mau lah kalau sama orang yang kurang berada atau laki-laki yang kurang berada atau teman-teman. Jadi sengaja juga menggait, anak orang kaya juga yang dari Indonesia gitu teman-teman ya begitu ya kan. Nah udah gitu mereka juga ya dari conversation yang mereka teman-teman, kalau saya lihat ya mereka punya anak begitu banyak, udah gitu baru kawin belum begitu lama juga teman-teman ya, mereka juga masih lumayan muda ya begitu ya kan begitu. Jadi saya merasa tuh dari ya ini cuman hanya first hand experience saja teman-teman ya, dengan tuh orang yang crazy rich dan juga gaya hidup mereka gitu teman-teman ya kan. Ini yang grup L itu mereka juga punya beberapa hotel kan di Jakarta ya kan begitu. Jadi ya mereka juga pergi makan selalu juga di tempat hotel premis mereka gitu teman-teman, misalnya di restoran yang ada di hotel mereka lah begitu ya kan. Jadi ya itu memang ya udah pasti begitulah ya, punya hotel sendiri ya, pasti kan entertain apa segala macam, dinner juga di restoran mereka sendiri gitu teman-teman ya kan begitu. Nah ini saya ngelihat ya, saya bukan mau ngatain orang atau mau label orang gold digger teman-teman ya begitu ya kan, cewek maksudnya cewek matre atau bagaimana teman-teman, tapi kelihatannya sih memang begitulah ya begitu. Kalau saya boleh ngomong jujur ya, karena dia kalau di depan mamanya ya nggak di depan suaminya gitu teman-teman begitu, karena kan suaminya itu ya habis sudah selesai kita tour ke lokasi, dia juga pergi teman-teman, jadi nggak joining kita for lunch ya untuk makan siang gitu. Makan siang cuma hanya saya sama atasan sama anaknya dong, bertiga itu teman-teman ya kan. Nah, begitu. Jadi dari pembicaraan mereka itu teman-teman ya, saya agak kurang begitu suka sebenarnya ya, ini atasan saya sama anak perempuannya gitu teman-teman, soalnya tuh kayak kesannya karena mereka ngomong bahasa Inggris, saya juga ya tentu lah saya ngomong sama mereka juga dalam bahasa Inggris lah ya begitu. Jadi saya ngerti apa yang mereka bicarakan itu teman-teman ya, di mobil sama pas di meja makan juga teman-teman begitu. Jadi kelihatan itu bahwa mereka itu sebenarnya dengan kasar kata lain gitu teman-teman mencari mangsa juga sih sebenarnya ya begitu ya kan. Nah saya cuma hanya ngelihat oke si suami itu memang orangnya baik ya, anak sulung yang anak tertua grup L itu teman-teman, inisialnya saya nggak perlu ngomong ya, mulai dari letter R itu teman-teman ya, kayak R begitulah ya kan namanya itu teman-teman begitu. Nah ya saya cuma hanya overheard mereka bicara ini tuh berhasil gitu teman-teman ya kan begitu, soalnya tuh mamanya gitu teman-teman, yang mamanya ya terutama mamanya atasan saya yang wanita orang Singapura ini bilang sama anaknya gitu ya, nggak apa-apa punya banyak anak, soalnya begitu teman-teman ya kan, soalnya gitu nggak apa-apa punya banyak anak gitu ya kan. Dan juga zaman sekarang mungkin orang juga bisa kesepian, jadi soalnya punya banyak anak atau bagaimana gitu, tapi kayaknya tujuannya gitu kayaknya agak sedikit kurang begitu positif ya teman-teman begitu. Ini sih cuman dari kacamata saya begitu ya, orang yang crazy rich lah, dan juga dari mereka punya kelakuan dan sifat dan gaya hidup mereka yang agak sedikit kadang-kadang kalau kita terhadap orang biasa itu teman-teman agak sedikit merendahkan lah begitu teman. Saya sih nggak consider saya crazy rich lah begitu ya, tapi waktu atasan saya juga ini menganggap bahwa saya itu juga salah satu dari mereka gitu teman-teman ya kan begitu. Dia menganggap orang tua saya itu juga mungkin juga kaya gitu teman-teman ya begitu kan. Saya punya supir, saya punya mobil pribadi bisa jemput mereka di airport atau bagaimana ya kan begitu. Dia bilang saya nggak punya supir, saya nggak punya mobil yang mewah ya buat jemput kamu dari airport atau bagaimana gitu teman-teman, pas dia sampai ke Jakarta ya gitu di airport ya. Saya bilang saya sorry banget begitu teman-teman ya kan. Nah begitu dia mengira gitu teman-teman ya gitu. Jadi mereka juga saling bersaing juga ya antara yang keluarga yang di Singapura itu sama yang di Jakarta itu teman-teman, yang grupnya L inilah teman-teman begitu ya kan. Mereka seolah tuh nggak mau terlalu, kesannya nggak mau terlalu mengandalkan tuh teman-teman yang begitu ya kan. Nah akhirnya juga itu juga yang jemput mereka juga akhirnya anaknya yang grup L itu juga yang suruh supirnya juga jemput dia di airport tuh teman-teman ya kan begitu.
Jadi saya lihat orang-orang begini teman-teman ya, orang-orang begini ya dia juga ada rasa gengsi ya, ada rasa tinggi hati juga ada ya, kesombongan mereka gitu teman-teman ya kan, sesama crazy rich lah gitu teman-teman ya begitu. Ya kan saya ngeliat jadi hal-hal yang kurang baik dan kurang terpuji itu ternyata juga kebongkar juga itu teman-teman. Saya juga bisa notice ya sebagai orang-orang biasa gitu teman-teman, walaupun mereka anggap saya juga bagaimana ya, tapi saya nggak merasa saya tuh salah satu dari mereka gitu teman-teman ya begitu. Ya kan saya sih orang biasa aja ya begitu. Kalau saya udah begitu mungkin saya udah nggak bikin video kayak begini ya teman-teman ya kan. Jadi ya itu cuma hanya buat sharing aja teman-teman ya kan. Nah, dia juga ke Jakarta waktu suaminya juga datang teman-teman dari Singapura ya. Jadi suami istri kan, saya punya atasan, saya punya atasan kan wanita. Ini perempuan ya udah umur 50-an. Jadi suami datang. Nah suami datang juga, dia juga nggak mau satu pesawat ya, beda pesawat ya kan. But anyway, that's apa dia punya alasan pribadi teman-teman. Saya nggak mau lebih ke situ lah ya. Begitu itu perkawinannya juga ya, you know, as you know lah ya, cuman hanya demi apa lah ya. Saya udah pernah banyak ngomong, banyak perkawinan itu juga bukan cinta yang murni teman-teman ya, hanya demi demi uang gitu teman-teman. Saya pernah bikin video demi uang teman-teman ya begitu ya kan. Anyway ya, saya cuma hanya mau sharing gitu ya teman-teman ya kan. Dari saya punya sisi pandang tuh ternyata orang yang crazy rich ya teman-teman ya. Memang ada yang baik ya, tapi ada juga kebanyakan tuh juga sebenarnya juga kurang begitu baik teman-teman ya. Itu hanya cuma tinggal tunggu waktu, bahwa salah satu mungkin bisa diceraikan atau bagaimana gitu teman-teman ya. Itu cuman ya pasangan juga nggak bodoh teman-teman ya begitu ya. Apa dari dari waktu ke waktu pasti juga semuanya juga pasti terbongkar gitu teman-teman. Cuman ini cuma hanya saya mau sharing dong sama teman-teman bahwa saya punya pengalaman pribadi lah dengan orang-orang yang crazy rich begini teman-teman ya. Anyway, thank you for watching teman-teman. I hope you can also subscribe, like, and share. Oke, bye bye.